Wanita yang sedang hamil 6 bulan itu melahirkan cicak batu. Sang suami sangat senang karena bayinya cantik dan lucu. Membuatnya takut bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Memberi makan bayi pun terasa jijik, hingga sang suami pulang kerja. Bayi baru dapat dilepaskan di luar boks kayu, ibu-ibu yang datang untuk melihat bahkan tidak melihat. Saya hanya merasa bahwa gadis kecil ini sangat tidak biasa. Sampai sang suami mengambil gambar dia baru saja keluar dari rumah sakit. Dia baru saja menemukan bahwa bayi di atas adalah bayi yang tampak seperti manusia. Tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, yang bisa dia lihat hanyalah putrinya adalah kadal batu. Tanpa daya membungkus bayi itu dan membawanya keluar. Dia tiba-tiba merasa kagum pada anak-anak biasa itu. Temui wajah pujian gadis cantik. Dia juga benci yang mendorong gerobak langsung pergi. Persis seperti itu, anak itu dibesarkan berusia 2 tahun. Masih khawatir wujud kadal gadis itu akan ketahuan oleh orang lain. Dia tidak bisa menyingkirkan dokumen di dalam hatinya. Melihat putrinya yang mencintai kadal dengan ekspresi polos di depan matanya, tarik bayinya ke tepi danau. Sang suami melihat ibu dan anak yang harmonis seperti itu dalam hatinya agak terhibur. Tapi sedetik kemudian dia merasakan ada yang tidak beres. Ulurkan tangan Anda ke arah putri Anda. 2 tangan mengalung di lehernya. Menelepon ibu dengan kesal, tanpa protes. Segera melunak, memeluk erat, cemberut tetapi meminta maaf menggendong anak itu dan menangis. Sampai sang suami berlari, dia melepaskan anaknya yang lemah, memastikan bahwa dia masih aman. Ayah yang patah hati mencium kening gadis kecil itu, dan pada saat yang sama mulai mengkritik tindakan gila istrinya. Saya benar-benar tidak dapat menerima bayi ini. Memandangnya seperti itu, suami yang patah hati tetapi memeluknya, berharap keluarga mereka dapat mengatasi kesulitan langsung ini bersama-sama. Tapi ketika dia melihat putrinya lagi, sosok kadal jelek itu tetap saja membuatnya merasa jijik dan mual. Hingga putri kedua yang bernama lahir, hanya membuatnya mengungkapkan senyum langka. Ini juga satu-satunya hatinya yang berharga. Tapi begitu dia melihat wajah putri sulungnya, dia merasa jijik dan tiba-tiba marah. Bahkan menyentuh adiknya pun dilarang. Benar-benar tidak tertarik pada perasaan tidak bersalah dan dendam. 4 tahun kemudian, lancar masuk sekolah dasar. Foto bersama ibu juga tak bisa menahan senyum. Ini meragukan apakah saya dilahirkan oleh ibu saya atau tidak. Tidak sampai dia tidak sengaja mendengar hati ibunya bahwa dia tahu dia adalah kadal. Jadi dia bersembunyi di bawah selimut dengan curiga, ketika dia membuka dokumen tentang gambar yang berhubungan dengan kadal. Sesaat, takut sampai shock, dia berteriak keras, pingsan di tanah. Tidak mudah untuk bangun, dan segera bertanya kepada ayahnya apakah dia terlihat seperti cicak atau tidak. Karena untuk menghilangkan keraguan putrinya, sang ayah mengeluarkan cermin. Kamu adalah gadis kecil yang cantik, gadis yang membuatku merasa sangat bangga. Dengan cemas melihat ke cermin. Baru tahu kalau aku kadal. Gadis kecil itu ketakutan setengah mati. Saya merasa lebih kasihan pada ibu saya, mengingatkan saya pada jilbab favorit ibu saya. Gadis kecil itu mengeluarkan uang yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Saya ingin datang diam-diam untuk membeli selendang sebagai hadiah ulang tahun untuk ibu saya. Tapi lihat saja harga mahal ini. Gadis kecil itu hanya harus sedih dan menghitung uangnya lagi. Hingga pemilik toko berbaik hati untuk menurunkan harganya. Gadis kecil itu baru saja membeli syal yang diinginkannya. Tetapi ketika dia dengan senang hati memberikannya kepada ibunya, dia dikritik karena dia tidak memiliki mata estetika untuk benda ini, yang tidak bisa dipakai di luar. Bahkan gambar yang digambar seorang gadis kecil pun tidak ada. Sang ibu dengan dingin mengusir gadis itu. Malu aku tidak tahan lagi. Saya tidak terlalu menyukai putri saya hanya menyukai saudara perempuan saya. Karena adik saya masih kecil sekarang, saya pasti berharap untuk tidak memiliki anak seperti Anda. Karena Anda adalah cicak, ibu datang dan memukulnya dengan tamparan. Melarangnya untuk membicarakannya. Luka di pipi gadis kecil, patah hati abis, ingin membuang hadiah ulang tahun ibunya. Tetapi tidak berperasaan, gadis itu patah hati, menangis, gemetar ke dalam air. Mungkin kepergiannya bisa ditukar dengan kebahagiaan seluruh keluarga.
Tepat ketika air sungai secara bertahap mencapai bahunya, anak laki-laki yang datang untuk menyelamatkan itu begitu mencela dirinya sendiri sehingga dia hidup sampai usia 16 tahun. Di rumah, mereka tidak berani menatap langsung ibu mereka, karena dia masih cicak di mata ibunya. Bahkan di sekolah pun tidak ada rasa keberadaan. Hanya sembarangan menabrak pilar. Baru bisa menarik perhatian orang lain. Juga harus menanggung intimidasi dan ejekan dari teman sekelas. Dan adik laki-laki yang imut dan cerdas menerimanya cinta dari banyak teman sekelas. Dia mengundang sekelompok teman ke rumahnya untuk makan malam. Perawatan yang mengurangi gaji dan sarapan. Tetapi melihat di antara mereka adalah objek yang diam-diam saya sukai. Segera, itu jatuh ke tanah. Dia dengan cepat mengeluarkan kain itu. Sekali lagi, dia dimarahi oleh saudara perempuannya. Sang ibu melihat pikirannya dan terus terang mengatakan kepada suaminya bahwa dia tidak bisa mencintai. Dia patah hati sendirian di tengah hujan dan menangis. Secara kebetulan bertemu dengan orang yang dia sukai secara rahasia membantunya dengan payung. Tapi melihat bentuk kadalnya melalui kaca, mengabaikan hujan dan angin, dia panik dan melarikan diri. Tidak mudah untuk lulus ujian kelulusan sekolah menengah dan wawancara. Tapi ibunya tidak mengizinkannya untuk kuliah. Atas nama mencintai dan melindungi putrinya, dia tidak ingin putrinya menderita kerugian apapun. Penolakan suaminya yang berulang kali tidak mengubah keputusannya. Karena tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda hanya dapat melihat penampilan putrinya sebagai kadal. Hanya ada pemahaman di dalam hati. Di bawah kenyamanan ayahnya, dia juga merasa agak terhibur melihat ibunya patah hati seperti itu. Sebagai orang yang mengerti, dia mengerti dan bersimpati dengan ibunya. Hari demi hari, dia memutuskan untuk mendengarkan keinginan ibunya, tetapi berubah pikiran. Keputusan itu tidak lagi mengganggu ujian masuk universitas. Karena itu, aku senang, dia akhirnya bisa kuliah di universitas yang sama dengan orang yang diam-diam dia sukai. Senang saja menemukan teman untuk bepergian bersama. Dalam perjalanan, mereka bertemu Sen dan dengan senang hati naik ke perahu untuk berbicara. Tapi lihat saja siluet kadal di dalam air. Segera mencela diri sendiri dan bersembunyi. Namun mendapat hadiah dari Sen. Tepat pada waktunya untuk masuk ke dalam mobil. Dia baru saja menemukan bahwa hadiah itu tidak dapat ditemukan. Lebih baik ketinggalan bus dan menemukan hadiah itu lagi. Sen khawatir jadi dia juga tinggal bersamanya. Ketika adik perempuan itu mendengar tentang ini, dia langsung menjadi cemburu. Kemarahan berlari pulang untuk melapor kepada orang tuanya, tetapi buru-buru mencari sepanjang malam. Kelelahan membuatnya tertidur di kursi. Tanpa diduga, Sen diam-diam menciumnya. Apalagi membawanya pulang. Orang tuanya sangat kecewa dengan tindakannya sepanjang malam. Adik perempuan itu bahkan lebih marah dan tidak bisa tenang. Bahkan karena cemburu, kebencian terhadap mobil itu merobek pakaiannya di hadapan interogasi ibunya. Dia mengakui bahwa dia menyukai Lotus secara diam-diam. Apakah Anda selalu berpikir bahwa saya tahu di mana saya berada? Bagaimana saya harus tahu siapa saya? Itu sebabnya ibu saya mengizinkan saya untuk kuliah. Jadi saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Sang ibu mengambil cermin di sebelahnya, memaksanya untuk melihat seperti apa dia pada akhirnya. Apa menurutmu orang sepertimu bisa bahagia? Tidak, itu tidak mungkin. Di bawah asuhan ibunya, semakin cemas. Di kelas biologi, ketika dia melihat gambar cicak, dia takut wajahnya akan berubah warna. Teman sekelasnya tertarik untuk bertanya, gugup, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan ketika dia pingsan pada saat itu, ibu yang mendengarnya juga merasa merinding memikirkannya. Melihat putri cicaknya terbaring di tempat tidur, bercampur dengan banyak emosi rumit di hatinya. Saat ini Sen datang berkunjung ke rumahnya, menanyakan keadaan ibu, langsung menjawab, dan menjelaskan bahwa dia tidak mengizinkannya untuk mendekati putri sulungnya. Itu tidak mudah tetapi angin menenangkan laut. Sang ibu menemukan bahwa penampilan cicak sekarang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dan buru-buru ingin pergi ke pertandingan Sen, mengabaikan pencegahan giliran ibunya untuk pergi. Menonton adegan yang sangat berlawanan lagi.